this YouTube channel. Oke, pagi teman-teman semua. Terima kasih mungkin atas kesempatannya pada pagi ini. Saya akan membawakan sebuah topik. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya, saya bukan seorang pakar dalam bidang soft skill juga. Apa yang saya bawakan hari ini juga berdasarkan pengalaman saya bekerja juga sejauh ini di dunia kerja. Jadi mungkin nanti kita bisa saling sharing atau mungkin bisa menambahkan sesuatu dari kekurangan saya. Oke. Kita tahu soft skill ini adalah bidang yang sangat umum ya, di mana soft skill ini juga penting sekali di dunia kerja karena banyak tokoh-tokoh mungkin pebisnis sukses atau beberapa mungkin contoh kayak iPhone yang kita pegang sekarang itu juga tanpa presentasi orang seperti Steve Jobs yang memperkenalkannya mungkin kita tidak akan mengenalnya. Jadi itu pentingnya soft skill gitu. Oke. Jadi apa itu soft skill? Itu keterampilan non-teknis yang memengaruhi cara bekerja seseorang dan juga cara berinteraksi ya. Contohnya kayak komunikasi efektif, kerjasama tim, manajemen waktu, kepemimpinan, adaptabilitas, dan juga etika kerja. Jadi mengapa soft skill itu penting di dunia kerja modern ini? Komunikasi adalah kunci. Dunia kerja saat ini menuntut kolaborasi lintas tim, divisi, bahkan negara. Tanpa komunikasi yang baik, miskomunikasi bisa terjadi dan menghambat produktivitas. Jadi awal mula kita bekerja sudah pasti ya kita akan memulainya dengan komunikasi. Mungkin entah itu ngobrol atau mungkin dalam meeting pun kita juga pasti ada kita berkomunikasi satu sama lain. Misalkan contoh sekarang di dunia kerja kita, di bidang kita adalah teknologi. Kita punya klien itu pasti membutuhkan sesuatu, pasti mengkomunikasikan ke kita dulu. Lalu kita adanya brief, lalu disitulah di gathering requirement-nya gitu ya, kebutuhan-kebutuhannya. Dan itu semuanya melalui komunikasi. Dan komunikasi yang jelas juga akan menghasilkan produktivitas ya. Kalau adanya miskomunikasi bisa jadi penghambat. Ya bisa juga mungkin kalau kita dalam pekerjaan mungkin ada hambatan, kalau kita nggak komunikasikan hambatan tersebut, bisa-bisa kita jadi molor kerjaannya. Ya contohnya seperti itu ya untuk komunikasi. Lalu di sini ada kolaborasi lebih diutamakan. Banyak perusahaan mengadopsi kerja tim, agile work atau cross functional teams. Soft skill seperti kerjasama dan empati sangat dibutuhkan. Oke, di sini ini kita kerja itu pastinya dengan tim. Kita berkolaborasi, kita ini punya satu tujuan yang sama. Jadi kalau dalam tim itu mungkin ada teman-teman yang sudah lebih paham gitu ya, tapi teman-teman tuh tidak membagikannya gitu, atau mungkin teman-teman merasa lebih tahu. Jadi maksudnya gini ya, kita bisa membantu teman-teman kita mungkin yang kurang lebih tahu gitu, yang mungkin mereka perlu knowledge dari kita gitu. Jadi karena kita tuh di tim itu satu tujuan gitu, satu tujuan sama. Kita di dalam proyek mungkin kita punya tas masing-masing, tapi pada akhirnya adalah satu tujuan yang sama yang harus kita capai bersama-sama gitu ya. Kita bisa memecahkan masalah bersama, memberikan insight dari masing-masing setiap tim ya, seperti itu. Lalu adaptasi di era perubahan yang cepat. Teknologi, pasar, dan proses kerja perubahan sangat cepat. Karyawan dengan kemampuan beradaptasi dan berpikir kritis akan lebih mampu bertahan dan berkembang. Di sini adaptasi memang sangat penting ya, di mana dunia ini cepat sekali berubahnya ya. Berubah itu dalam arti termasuk teknologi. Mungkin dulu kalau kita anak-anak tahun 2000 ya, saya SD ya, zaman saya SD, saya anak milenial, SD saya belum pegang handphone, tapi anak zaman sekarang tuh sudah pada pegang handphone ya gitu, anak SD pun gitu ya. Jadi memang sudah berubah terus gitu, perubahan zaman. Jadi di dunia kerja pun sama, kita udah banyak tools pekerjaan. Mungkin di IT kita banyak banget framework yang versionnya udah mulai berubah gitu. Berarti dalam arti kita juga harus ikut berubah juga di situ untuk mengikuti zaman, mengikuti perkembangan tersebut gitu. Mungkin juga di divisi lain misalkan finance, HR itu ada tools yang
mereka pakai, Pak. Ada tools terbaru, dan mereka juga diwajibkan pakai tools itu. Jadi mereka juga harus beradaptasi dengan tools tersebut gitu. Atau mungkin ada problem solving gitu, ada masalah-masalah dan tiap hari itu pasti ada yang namanya masalah. Jadi kita beradaptasi dengan masalah tersebut, dan akhirnya kita bisa belajar memproblem solving itu. Kalau kata teman saya si Hansen, another day another case gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, selanjutnya, nah, kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Bahkan di level staff, karyawan dapat mengambil inisiatif dan bertindak sebagai pemimpin informal. Mungkin di bagian ini bukan seperti apa ya, bukan berarti karyawan menggantikan kepemimpinan dari seorang direktur atau apa, enggak ya. Mungkin lebih kayak menggambarkan kita, misalkan saya sekarang developer, mungkin kita lebih tahu gitu, kita lebih tahu case-nya, kita bisa menuntun teman-teman kita gitu. Kita berinisiatif menuntun teman-teman kita yang mungkin kurang, dia itu knowledge-nya belum tahu lah soal ini gitu. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang kita bisa mengambil keputusan dimanapun lah dalam setiap pekerjaan kita gitu ya. Bukan berarti kita mengambil keputusan misalkan atasan kita gitu, kita ambil keputusan sendiri, nggak seperti itu ya maksudnya ya. Tapi dimanapun itu pastinya kita bisa berinisiatif dan mengambil setiap keputusan-keputusan yang baik ya, untuk agar pekerjaan juga tidak terhambat ya. Oke, selanjutnya, nah ini mungkin salah satunya adalah keseimbangan emosional dan mental. Soft skill seperti manajemen stres dan kecerdasan emosional membantu menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja yang kompetitif. Ya mungkin kita tahu tekanan kerja itu berbeda-beda ya. Kita bisa, kalau dari saya bisa memprioritaskan to-do list pekerjaan yang mungkin urgensinya lebih harus diselesaikan lebih dahulu. Atau mungkin kalau tidak ada urgensi, kalau menurut saya gini, kalau kadang saya mengerjakan kerjaan yang lebih mudah dulu, agar nanti kerjaan yang lebih sulit saya bisa fokus tanpa, karena kerjaan yang lebih mudah udah selesai semua, karena jadi saya bisa fokus di satu. Atau bisa jadi kita dalam pekerjaan ini untuk memanajemen stres kita, kita ada kerjaan mengerjakan 25 menit fokus dan 5 menit untuk beristirahat. Itu namanya teknik Pomodoro kalau nggak salah namanya, yang pernah saya tahu gitu ya. Jadi kayak kita menyediakan waktu istirahat, rehat untuk pikiran kita agar tidak stres ya, gitu. Dan juga mungkin untuk kecerdasan emosional juga, kita juga harus bisa mengenali diri kita di saat itu ya, mengenali emosi kita. Kita sedang seperti apa gitu. Karena pada dasarnya di tempat kerja itu ya pasti tekanan ada gitu ya. Tapi gimana kita cara mengontrol emosi kita harus mengenali itu ya. Jangan tiba-tiba kita langsung meledak-ledak. Yang ada nanti lingkungan kerja kita jadi agak toksik gitu ya. Jadi kurang baik lah gitu intinya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalaupun ada konflik atau segala macam, balik lagi kita harus komunikasikan. Kalau emang kalian stres, komunikasikanlah dengan atasan kalian, mungkin kerjaan kalian kelebihan, kebanyakan atau seperti apa gitu ya. Ya seperti itu kurang lebih ya. Oke, nah kalau yang ini mungkin lebih ke era globalisasi dan keberagaman di dunia kerja yang multikultural, kemampuan berinteraksi lintas budaya sangat penting dan ini bagian dari soft skill interpersonal. Ya mungkin kalau sekarang kalau di negara kita disatukan dengan pakai bahasa Indonesia ya untuk berinteraksi gitu. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang pernah kerja remote pun di luar pasti pakainya bahasa Inggris. Jadi ini juga mungkin saling bentuk menghargai dan juga ada culture yang saya tahu ya. Kalau contoh dulu saya kerja di perusahaan Jepang yang dimana waktu zaman COVID itu bahkan mereka meeting pun masih pakai namanya kemeja yang rapi gitu, karena culture-nya mereka begitu. Tapi kalau meeting sama orang Singapura, bisa mereka udah pakai kaos, pakai apa gitu. Ya itu kurang lebih seperti itu. Dan mereka juga ada kaizen tuh kayak seperti improvisasi yang dilakukan setiap harinya gitu, walaupun kecil tapi itu terus dilakukan gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk cara mengembangkan soft skill ya. Biasanya ada ikut pelatihan komunikasi atau public speaking ya. Itu bisa dilakukan. Minta feedback dari atasan dan rekan kerja. Nah, ini juga kita harus menjadi orang yang terbuka ya untuk kita mengembangkan soft skill kita gitu. Kita juga harus berani terima feedback yang tapi juga
bukan berarti kita mengabsorb semuanya. Kita ambil feedback yang baik untuk kita lah gitu. Seperti itu ya. Kita latih kecerdasan emosional juga, mengontrol emosi lah. Mungkin jangan, kalau misalkan ada masalah di rumah, jangan dibawa ke kantor lah gitu. Kita profesional bekerja. Bangun kebiasaan kolaborasi ya, kebiasaan kita bekerja sama antar tim. Juga ada networking dan mentoring ya, untuk itu kayak semacam relasi, kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya, soft skill itu bukan hanya tambahan, tapi salah satu kebutuhan utama dalam dunia kerja modern. Meningkatkan soft skill adalah investasi jangka panjang bagi karir siapapun. Oke, soft skill ini memang sangat penting ya guys, tapi bukan berarti hard skill kita nggak penting gitu. Tapi pada dasarnya soft skill ini bisa menjadi salah satu ya tumpuan. Memang kebanyakan di zaman sekarang pun influencer pun juga pasti menggunakan namanya soft skill ya, untuk mereka juga mempromosikan sesuatu. Jadi ini bisa dibilang ya 80% orang pada pakai soft skill lah gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya, dan mungkin kalau ada kekurangan bisa tambahkan. Iya, selamat pagi. Terima kasih Kak Renzo, sangat menarik sekali materi untuk hari ini. Mungkin dari beberapa alasan mengapa soft skill itu penting dalam dunia kerja sekarang, yang cukup menarik yaitu adaptasi dan fleksibilitas ya. Karena kan dimulai dari teknologi saat ini yang terus berkembang, soft skill ini tuh sangat penting karena kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas ini sangat dibutuhkan oleh setiap pekerja gitu. Mulai dari misalnya seperti work from home atau remote working, itu menuntut setiap orang itu untuk terus menyesuaikan diri agar tidak tertinggal. Nah, yang pertama itu kreativitas. Mungkin contohnya itu seperti karyawan itu berpikir kreatif, karyawan dapat menemukan solusi alternatif yang efektif sehingga bisa mengerjakan suatu pekerjaannya itu lebih efisien. Mungkin kalau dari beradaptasi itu, misalnya saat perusahaan menerapkan teknologi baru, karyawan ini adaptif gitu, akan lebih cepat belajar dan menyesuaikan diri sehingga dapat mengurangi gangguan pada produktivitas. Nah, kalau misalkan kita sudah mampu menguasai soft skill ini tuh, menurut saya akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan mampu memanfaatkan peluang yang muncul di dunia kerja modern yang terus berubah saat ini. Mungkin itu saja sih tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Vini. Selamat pagi, terima kasih atas materinya Kak Renzo. Saya izin bertanya, kalau kita masih sering bingung atau takut salah saat diberi tugas, itu termasuk kekurangan soft skill atau enggak ya Kak? Dan kalau iya, gimana cara atasinnya Kak? Thank you Kak. Kalau bingung dikasih, mungkin kalau saya juga pasti sering ya bingung ya. Sebenarnya itu hal yang sangat wajar. Kalau dulu ada yang pernah bilang, ya atasan saya di kerjaan lama, bingung itu cara kita juga untuk belajar ya. Itu kalau kita nggak bingung, kita nggak belajar gitu. Jadi sebenarnya itu balik lagi ya ke kunci utamanya adalah komunikasi. Kamu bingungnya di mana? Mungkin siapa yang memberikan kamu tugas, kamu bisa tanyakan lebih detail lagi gitu. Dan ini kembali lagi ke komunikasi Kak Afril dengan siapa yang memberikan tugasnya gitu. Jadi jangan malu lah, jangan ragu untuk mengkomunikasikan itu. Kurang lebih seperti itulah. Oke, thank you Kak. Oke. Untuk lulusan baru atau fresh graduate lebih baik fokus ke technical skill atau soft skill Kak. Terus untuk apakah ada tips untuk menyeimbangkan antara kedua skill itu, technical skill dan soft skill Kak? Itu aja sih paling mau aku tanya. Pertanyaan yang bagus. Kalau saya jawab hal ini untuk anak fresh grad, menurut saya dua-duanya harus dipelajari ya. Semuanya, dua-duanya penting gitu untuk hal ini gitu. Tapi kalau untuk soft skill ini memang
gimana ya? Kalau technical itu materinya banyak. Kalau soft skill ini memang kalian tuh harus terima tantangan gitu. Jadi kalian itu mungkin yang masih baru di dunia kerja, kalau dikasih tugas atau misalkan contoh harus presentasi ngomong depan itu kalian harus coba apa ya, menantang diri kalian gitu untuk hal tersebut gitu. Saya pun dulu memulai untuk kayak presentasi atau apapun itu pasti diminta dulu. Saat diminta apa namanya ya, saya tanyakan lagi komunikasi apa yang mau dipresentasikan gitu. Jadi kayak ini penting karena soft skill ini juga salah satu yang bisa dibilang di dunia kerja makin kalau technical itu pasti akan tergerus zaman lah gitu. Pasti ada suatu saat hal teknikal yang tergantikan ya, karena contoh sekarang aja udah ada pekerjaan namanya prompt engineer ya. Prompt engineer aja bisa-bisa katanya menggantikan programmer gitu kan. Itu juga agak-agak serem juga, tapi soft skill itu akan terus kepakai. Jadi memang menurut saya soft skill itu harus dipelajari. Kalau saya bilang gini, bisa dibilang kamu pelajari soft skill itu 60% lah, 40%-nya baru teknikalnya. Kalau untuk tips menurut saya, kalau untuk belajar soft skill ya paling kamu ikut-ikut pelatihan yang berhubungan dengan public speaking gitu. Ya mungkin kalau di awal-awal kalian grogi, ya saya pun juga awal-awal dulu grogi gitu ya. Gitu. Jadi kayak belajar pelan-pelan apa ya, mengembangkan mental kita, karena nggak ada pelajaran materi soal mengembangkan mental ya kita harus berdiri di depan gitu untuk maju gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Terjawab kah? Oke, terjawab sih Kak. Terima kasih. Iya. Iya. Saya mau menambahkan nih. Oh iya, silakan Pak Markus. Ya, saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk Excelis, untuk kita bersama ya, sudah mencapai ke 13 tahun. Tentunya ini bukan perjalanan singkat ya, dan kebetulan hari ini saya juga bikin renungan yang didasarkan film sore gitu ya. Dan saya bikin berdasarkan film sore ya karena saya lihat di Instagram Excelis ya, tim Kak Gusti ini luar biasa ya, memang sangat kreatif gitu ya. Jadi pakai lagu sore terus dikasih cuplikan-cuplikan memori perjalanan 13 tahun kita ya. Terima kasih buat tim corporate communication ya, Kak Gusti dan tim yang bikin dengan sangat baik gitu. Nah jadi ya ucapan itu saya udah kirim ke grup PM, grup arsitek gitu ya. Jadi bisa di-forwardkan juga ke teman-teman yang belum baca gitu. Ya pada dasarnya intinya perjalanan 13 tahun itu bukan perjalanan mudah ya, ini perjalanan yang panjang, dan seringkali dalam perjalanan ini ya kita melakukan kesalahan, kita gagal gitu ya. Tapi itu tidak membuat kita menyerah, kita bangkit lagi, kita ulang lagi ya. Terus kita lakukan itu, kita maju karena kita tahu bahwa ada misi yang sebenarnya diberikan kepada kita gitu ya. Kita tahu bahwa ini semua bukan sebuah kebetulan, tetapi memang ada rencana Tuhan yang menempatkan kita di sini, dan tentunya itu adalah rencana yang baik ya, rencana di mana kita bisa belajar ya, kita bisa bertumbuh di sini, dan terlebih lagi yang paling utama adalah menghasilkan karya yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya tentunya selain faktor ekonomis yang menjadi pendorong kita ya, faktor ekonomi menjadi pendorong kita karena kita di sini tentunya digaji gitu ya. Tapi itu janganlah menjadi faktor yang utama, walaupun itu faktor yang penting gitu. Ya. Jadi biarlah faktor utama kita adalah, paling utama adalah berkarya gitu, sehingga dari hasil karya yang kita buat itu kita tahu bahwa itu ada manfaat yang bisa didapatkan gitu. Ya, jadi misalnya banyak yang kita kan terlibat di berbagai macam proyek ya. Dalam proyek-proyek itu ya kita bisa melihat ujung akhirnya dari proyek itu. Misalnya membantu customer kita ya untuk mencapai tujuan usahanya dia. Ya kalau kita tahu misalnya customer kita misalnya ada di bidang transportasi, ya ada di bidang finansial gitu ya, dan berbagai bidang lainnya, itu kita tahu bahwa itu juga membuat
dampak yang baik gitu ya bagi orang banyak gitu. Jadi kita bisa dapat melihat lebih besar dari sana gitu. Jadi kira-kira itu aja pemikiran saya ya. Sekali lagi selamat tahun untuk Excelis, selamat tahun untuk kita semua ya. Thank you semua.